Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-92 dan pembahasannya masih seputar hikmah yang ke-11. Di awal tahun ini mungkin kita banyak sekali harapan, keinginan, cita-cita, hajat dan lain sebagainya yang mungkin belum bisa terwujud di tahun ini. Semoga kita bisa terwujud. Yang tadinya belum punya rumah bisa nanti 2025 bisa lunas. Sudah pada punya rumah. Yang belum punya kendaraan mobil di tahun 2025, ya moga-moga ya bisa punya mobil. Ya kayak Kaji Topik pengen dua jaran, ya semoga 2025 dua jaran. Makanya di tahun 2025 ini serba baru. Nah, kita orang yang lagi menjadi seorang pengembara rohani, resolusinya pada tahun ini apa? Yang jelas, kalau kita sang pengembara rohani itu, semoga di bulan yang akan datang, tahun yang akan datang dan seterusnya, hati kita bertambah baik, kalbu kita bertambah mantap, sehingga kita bisa merasakan Allah yang nyata di dunia ini. Allah yang nyata itu bisa kita rasakan, bahkan bisa kita lihat secara jelas ada di dunia ini. Nah, makanya untuk supaya kita bisa bermakrifat, berkenalan dengan Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita pelajari ilmunya. Nah, di hikmah yang ke-16, yang ke-11 bagian kedua, bagian B, فَإِذَا أَحْمَلَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ وَأَلْزَمُهَا التَّوَضُّعَ وَالْمُذِلَّةَ. فَإِذَا أَحْمَلَ الْعَبْدُ, maka ketika seorang hamba meniadakan kemasyhurannya, artinya dia tidak pengen dikenal. Kemudian wa alzamuha, dia melazimkan di dalam kehidupan sehari-harinya, membiasakan seperti itu, sampai-sampai dia itu menjadi orang yang nantinya di suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya di dalam dirinya, bersih ya jiwanya, dan dipenuhi dengan sinar-sinar keikhlasan. Karena Allah bisa dirasakan, bisa kita ketahui di dunia ini ketika hati kita sudah mulai tumbuh benih-benih keikhlasan. Nah, kemarin sempat disinggung, di zaman sekarang yang namanya eksistensi terhadap amal-amal soleh itu sangat luar biasa banyak. Iya, apakah itu jadi persoalan? Tidak. Karena apa? Ketika kita beramal soleh, kemudian mengeksistensikan amal soleh tadi supaya kita aman daripada riya, maka niatnya kita harus benar-benar kuatkan, yakni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana dakwah. Ya, dalam rangka dakwah, yang tidak tahu nanti jadi tahu, yang nantinya tidak mau jadi mau. Kemudian yang tadinya tidak beramal jadi ikut-ikut beramal. Karena apa? Dakwah di dalamnya. Syiar. Boleh iya. Nah, cuma awas di sana tetap hati-hati ya. Kuatkan rohani kita, kuatkan keikhlasan kita.
Karena ketika kita sudah prioritasnya ikhlas, nanti hanya Allah, Allah dan Allah. Di dalam beramal kita ada cacian, ada makian, yang enggak terpengaruh. Ada di sana sanjung puji kepada diri kita dalam amal solehnya, ya biasa saja. Dalam keadaan ramai sepi tidak terpengaruh. Ada yang mengawasi, di sana atasan kita, di sana adalah orang terkasih kita, belahan hati, belahan jantung, tetap kita amalkan. Bukan karena makhluk, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ingat wahai saudaraku, jika kita kerjakan amal itu karena manusia, berarti kita telah musyrik. Berat. Makanya kalau kita mengamalkan demi mendapatkan sesuatu dari makhluk untuk keuntungan kita, itu sama dengan musyrik. Tapi bila mana kita meninggalkan amal karena manusia, ya itulah riya. Nah, makanya kita lakukan amal karena amal itu diri di Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dasar ikhlas karena Allah. Dan ketika kita meninggalkan amal itu karena amal itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita enggak mau dapat murkanya Allah dengan cara meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah junuduz zakirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang di dalam hidupnya menutupi pamor dirinya dan dia membiasakan sifat tawadu atau merendah, tadi yang sudah dibaca, idza ahmal al-'abdu nafsuhu alzamuha at-tawaddu'a wal mudillata wastamaru 'ala dzalik. Jadi ketika seorang hamba menutupi pamor dirinya dan melazimkan membiasakan sifat tawaduk dan merendah sampai menjadi dirinya itu kuat mentalnya, dicaci, dihina, tak sakit hati, tak marah. Kemudian kelakuannya itu bukan menjadi sebab untuk dia mencari makanan, mencari minuman. Karena ada orang yang merendah, artinya dia pakai pakaian yang jelek, compang-camping, tapi apa? Demi kasihani saya Pak, kasihani saya Bu, saya belum makan 3 hari. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau ada orang yang tadinya itu biasa hidup mewah, kemudian dia melakukan tindakan yang seperti itu, dan dia memang ya benar-benar di dalam melakukan latihan seperti itu, dicaci, dihina, dia tidak apa-apa, dia tidak sakit hati. Nah, kalau seandainya seperti itu, insya Allah di suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala akan izinkan orang tersebut menjadi hatinya bersih, kemudian hatinya akan dipenuhi dengan sinar-sinar keikhlasan, sehingga di dunianya nanti ia akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi, derajat yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keikhlasan yang sudah teruji. Apakah benar? Iya, karena ungkapan seperti ini diungkapkan oleh ya ulama besar, ulama arif billah. Hal tersebut dikemukakan oleh Syekh Abu Thalib, bahwasanya orang yang menutupi kemasyhurannya, yang dia itu pada dasarnya terkenal seorang raja atau seorang public figure yang sangat terkenal mendunia, bukan mendunia lagi, bahkan mungkin mendono, saking terkenalnya. Jadi ketika dia itu kemasyhurannya ia tutup, hingga ia itu rela ya menimpa pada dirinya banyak cacian, banyak makian ya.
Tapi di sisi lain dia tidak merendahkan diri di hadapan makhluk. Ya tadi tidak meminta-minta. Hal tersebut diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk para murid-murid sang pengembara rohani bila mana kita keikhlasannya pengen teruji. Teman gajah kayak konon ya karuannya apa? Ya kita mah di sini semuanya terkenal enggak kok, kaya raya enggak kok. Ya berarti ada di situ ya tanda untuk meraih keikhlasan yang benar-benar top di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa kita raih tanpa yang menjadi rendah. Karena udah kehidupan sehari-hari kita seperti itu. Kang Nur, ya. Bang Adi kerja rela dia apa? Pakai baju biasa saja, bahkan bolong. Yang dihadapin apa? Kotoran lagi. Nyamar. Ya, itu kebiasaan kita sehari-hari yang mungkin tidak mewah-mewahan. Ya, jadi apa? Jadi kita mungkin lebih mudah untuk apa? Untuk menjadi orang yang mukhlisin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bila orang itu mampu meninggalkan pangkatnya, kata orang arif billah, dia meninggalkan kekuasaannya demi meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka posisinya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada tingkatan kasyaf. Kasyaf terbuka hijabnya sehingga bisa merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di atas itu orang yang meninggalkan pangkat dan kekuasaan demi meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi wajib bagi para murid yang melakukan pengembara ruhaninya untuk melepaskan kedudukan-kedudukan dan kita menutup kemasyhuran, ya, dan dianggap mungkin kita rendah di hadapan halayak. Karena orang yang takwa tersembunyi itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang takwa yang terang-terangan. Nah, makanya ada kisah dua saja mungkin saya akan kisahkan ya, karena banyak sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kisah bahwasanya di situ ada seorang raja. Nah, kalau raja tentunya teman-temannya, kawannya juga raja juga. Ya. Cuma ada raja di situ menyamar menjadi pelancong, menjadi turis di tempat yang asing. Ya, tidak dikenal. Padahal dia itu raja yang masyhur. Nah, saat melihat tingkah laku ya pelancong tersebut luar biasa. Ini membuat orang ya tidak enak di dalam hatinya, tidak berkenan di dalam hatinya. Sehingga ketika melihat tingkah lakunya yang seperti itu, langsung ya orang tersebut dikecilkan, diremehkan, dihina. Ya, langsung dia berpaling dari orang tersebut. Padahal dia adalah orang yang terkenal. Tapi karena kemasyhurannya ia tinggalkan, dia rela mendapatkan hinaan seperti itu. Padahal luar biasa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi seorang pemimpin sufi memberikan wejangan kepada orang bahwasanya ketika kita pengen mendapatkan obat ya daripada gila pangkat, kau harus menyamar. Kemudian cari tempat yang asing tidak diketahui dan kamu pakai ya pakaian yang compang-camping. Nah, ketika dia melakukan wejangan tersebut, singkat saja dia sudah di tempat yang asing. Dia itu pengen ke kamar mandi. Pada saat di kamar mandi dia melihat baju yang sangat luar biasa, baju pejabat. Jadi baju pejabat tadi diambil sama dia, ditaruh di dalam ya, kemudian baju yang compang-camping di atasnya. Kemudian dia berjalan. Apa
ketika orang-orang itu melihat ya orang hebat tersebut yang menyamar, pasti orang itu akan berkata, pencuri dia itu pencuri kelas rendah. Karena apa? Mencuri pakaian di dalam WC. Nah, jadi ketika ada orang-orang yang hebat, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala diuji seperti itu, bahkan dia memang sengaja untuk melatih keikhlasan dirinya supaya orang itu tidak melihat pangkatnya, supaya mereka tidak melihat jabatannya, maka dia rela ya melakukan tindakan-tindakan seperti pengemis. Tapi itu dalam rangka untuk membina ruhaninya, untuk mendidik jiwanya supaya mentalnya kuat. Nah, tapi kalau zaman sekarang kaya latihan seperti itu bisa nggak ya? Bisa. Ya, insya Allah. Ya karuan orang bisa dilatih mana gitu biasa sehari-hari kayak ngono. Ya. Mungkin itu saja dulu ya, karena masih panjang ini ya. Ada satu kisah lagi yang menarik ya. Kemudian juga ada statement daripada Nabi Isa alaihissalam ya, dan Nabi kita Muhammad SAW ya, supaya tambah lagi mengerti tentang keikhlasan sejati itu bagaimana ya di dalam kita nanti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.